percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata dan selalu ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Keluaran 17. Dan kita akan merenungkan secara khusus dari ayat 1 sampai dengan 7. Poin utama yang saya mau dorong dan kita merenungkan bersama-sama hari ini adalah bagian terakhir dari ayat 7. Dikatakan di sana, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan ini seringkali menjadi pertanyaan kita ketika kita ada dalam pergumulan dan persoalan hidup.
Pasal ini menceritakan kepada kita tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Di salah satu daerah yang mereka lalui adalah perjalanan dari Padang Gurun Sin ke Rafidim. Perjalanan ini sesuai dengan titah Tuhan. Artinya mereka melakukan perjalanan ini atas perintah Tuhan. Dan ketika mereka sampai di Rafidim, mereka menghadapi masalah, yaitu kekurangan air. Bagaimana respon bangsa ini ketika mereka mengalami kekurangan air atau ketika mereka mengalami masalah? Kita boleh baca di pasal ini, mereka bertengkar dengan Musa. Bersungut-sungut, mereka berkata, kami haus. Akankah kami mati dan anak-anak kami akan mati? Kenapa kami harus keluar dari tanah Mesir? Bahkan mereka menyalahkan Tuhan dan Musa. Mereka lupa bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Tuhan membelah Laut Merah agar mereka bisa menyeberang. Mereka terbebas dari pasukan tentara Firaun, bahkan diberikan manna selama mereka di padang gurun. Kondisi bangsa Israel ini seringkali juga menggambarkan kondisi kita ketika kita diperhadapkan pada masalah dan pergumulan hidup. Seringkali kita bertanya, apakah Tuhan hadir di hidup saya? Apakah Tuhan mampu menolong saya? Bahkan mungkin kita juga bersungut-sungut, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kita sering juga lupa begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita nikmati, sudah kita alami. Atau kita juga lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita melewati begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupan. Kita hanya berfokus pada masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Dari pasal ini kita diminta belajar yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita dalam masalah atau pergumulan hidup, hendaklah kita memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mau dan mampu menolong kita melewati setiap masalah dan persoalan hidup kita. Yang kedua, kita juga diminta taat kepada perintah Tuhan. Ketika Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu di Gunung Horeb, Musa taat. Meskipun kelihatannya mustahil, tetapi ketika Musa taat dan memukulkan tongkatnya ke batu, air pun mengalir dan dari batu itu dan memuaskan dahaga bangsa Israel. Kita anak-anak Tuhan pun diminta oleh Tuhan untuk taat kepada perintah Tuhan. Meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan meminta ketaatan penuh dari kita. Dan janjinya, kita akan minum dan haus. Dan kita akan dipuaskan oleh air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dua poin ini penting kita pahami dan kita imani dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Penting untuk kita renungkan senantiasa dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita dan Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang taat dan percaya kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat renungan singkat ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, percaya dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami taat dan percaya pada firman-Mu. Apapun pergumulan persoalan kehidupan kami tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Genapi dan jadikan firman ini dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluaran 17. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padang Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan,
Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun."